Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Infobol bersama saya Dwi Yati Fahrini. Baiklah, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa lagi. Sudah hadir bersama kita di sini ada Dokter Muhar. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dokter Muhar. Iya, Dokter Muhar SPOG, Dok ya. Iya. Ini salah satu dokter andalan saya juga di Buol. Waktu hamil kemarin ya, Dok ya. Iya. Oke, baik dokter. Ini kan seperti kita tahu bukan asli Buol, Dok ya. Iya, saya sebenarnya ini Aslinya. asli dari Medan. Medan. Ya. Tapi sebenarnya saya ini orang baru stok lama. Bagaimana tuh orang baru stok berarti pemain lama dong. Iya. Iya, bagaimana Jadi sih? saya dulu waktu dokter umum, Mhm. saya sempat PTT dulu di Buol. Oh, Kemarin itu saya itu PTT-nya itu di Puskesmas Bunobogu, di Kecamatan Bunobogu, ada sekitar 2 tahun. Kemudian ya alhamdulillah karena rezeki saya dapat beasiswa. Oke. Ya, dapat beasiswa dari kementerian, dapat rekomendasi juga kemarin itu dari Pak Bupati, kemudian saya coba, akhirnya lolos, kemudian saya kuliah. Mhm. Saya kuliah, ngambil spesialis kandungan, setelah saya kuliah, sempatlah kemarin itu ada kerjalah di beberapa tempat, kemudian akhirnya saya balik lagi ke Buol. Balik lagi ke Gitu. Buol. Itu balik lagi ke Buol karena di SK-nya di Buol, penempatan di Buol atau pilihan sendiri tuh? Kemarin itu karena saya ngambil rekomendasi dari Buol, jadi memang harus kembali iya, ke kembali Buol. ke Buol. Iya, setelah pendidikan. Oke, emang orang bilang dong kalau sekali ke Buol bakal balik lagi dong. Iya, katanya kalau kita minum air Buol pasti balik lagi. Kalau itu saya tidak tahu dong. Pura-pura tidak tahu, Iya. tapi memang itu cerita lama. Iya, Oke, baik. Jadi Dokter Muhar aslinya Medan. iya asli Nah, Medan. cuma memang berkarir di Buol. Berarti sudah berapa lama sebagai dokter spesialis kandungan? Sebagai Buol sudah dokter berapa spesialis kandungan di Buol saya tuh tahun 2022 itu. Dan 2022 Oke. pertengahan tahun. Waktu itu yang jemput saya tuh Dokter Arianto Panambang itu. Oh, Di masih Palu. dokter Anto. Sama Dokter Anto. Iya, berarti kurang lebih 3 tahun loh ya. Ada hampir 3 tahun lah sudah. Oke, baik. Jadi untuk menginspirasi sedikit para teman-teman dokter umum ya, mungkin yang ada pengen niatan mau ambil spesialis, kita mau tanya deh dok, motivasinya dokter ngambil spesialisasi untuk dokter kandungan itu apa dok? Sebenarnya ceritanya panjang juga ya. Aduh, pusing aja, Dok. Dulu waktu saya pendidikan waktu apalah koas lah kalau bisa Iya, dibilang iya. ya. Waktu lagi ngambil dokter umum, saya dulu tuh untuk minat dokter kandungan tuh sebenarnya nggak ada. Tidak ada sama Iya, sekali. saya itu dulu minatnya itu kalau tidak ngambil anestesi, ngambil THT atau dokter mata. Wah, Gitu, ya. Karena saya pada prinsipnya tuh suka pelajaran-pelajaran itu yang ada kayak logika-logika gitu. Iya. Yang nggak terlalu yang untuk kayak praktek-praktek nggak terlalu. Oke. Cuma pada saat itu saya kebetulan dapat PTT lah itu di Buol ya, di Puskesmas Bunobogu. Dulu waktu di Bunobogu itu persalinan tuh banyak sekali, persalinan. Jadi waktu dulu itu kalau untuk persalinan tuh diwajibkan itu harus di puskesmas. Iya. Karena kalau misalnya ada ketahuan siapa saja, misalnya ada bidan Iya. atau ada dukun gitu yang menolong di rumah, Iya. itu pasti kena denda. Oke. Ya, kena denda, kena hukuman. Jadi ya mau nggak mau, kalau nggak lahir di pustu, di puskesmas gitu. Iya. Jadi dulu saya sering kali diganggu tengah malam. Iya, persalinan banyak sekali itu dulu per hari itu. Nolong bersalin, kemudian saya melakukan kuretase, manual plasenta. Banyaklah pokoknya saya melakukan tindakan-tindakan kebidanan dulu waktu dokter umum di Jadi, di dari Puskesmas itu- Bunobogu. Iya, dari situ sayang juga ini Iya. ada pengalaman gak dimanfaatin gitu. Iya, Jadi iya. ya udah deh. Ambil aja ini ya kan, karena setelah itu kayaknya enak juga gitu, kayaknya tertarik gitu ya jadi ya udahlah coba, kemudian ya alhamdulillah saya lolos gitu. Oke, berarti sedikit yang bisa kita tangkap, tidak usah, bolehlah terlalu bermimpi mau spesialis-spesialis, Iya. tapi lebih ke pengalaman ya. Biasanya zona nyamannya berpindah. Iya, karena ya jalan hidup juga ya, Iya, namanya takdir betul. kita nggak ada yang tahu. Iya, betul sekali. Oke, baik dok, untuk malam hari ini kita akan sedikit mengambil pokok pembahasan itu tentang mitos, fakta, dan fenomena yang lagi viral untuk yang jelas tentang kehamilan ya, zaman now lah begitu ya istilahnya dokter. Iya. Oke, mungkin kita awali ini dengan fenomena yang lagi rame dok. Iya. Itu ada satu wanita yang bercerita, dia posisinya 3 bulan pasca melahirkan anak pertama.
Jadi Iya. bayinya baru 3 bulan dan dia sudah pasang KB IUD saat itu, tapi kemudian dia hamil dong. Jadi Oh, gitu. pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Apakah memang kontrasepsi tidak efektif 100% Dok? Atau bagaimana? Oh ya, jadi gini ya sebenarnya nih ya, mungkin ini catatan ya. Iya. Jadi tidak ada satupun jenis KB itu yang 100% tidak menyebabkan terjadinya kehamilan. Oh, tetap Iya, ada kemungkinan. tetap ada. Kecuali misalnya rahimnya diangkat atau ovariumnya kiri kanan dua-duanya diangkat. Jadi tidak mungkin ada kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Gitu, baik dia itu kalender, Iya. kondom, kemudian IUD, suntik, pil, Pil, kemudian implan. kemudian implan, kemudian tubektomi, itu dia pasti ada persentase kegagalannya. Mungkin persentase kegagalannya itu ya ada besar kecilnya juga, gitu ya kan. Malahan ada kemarin dulu itu saya pernah waktu residen, saya ada dapat seorang wanita yang sudah dilakukan tubektomi itu sampai 2 kali. Oh. Jadi datang sama saya yang ketiga gitu, bingung juga ya kan, udah operasi 2 kali, tubektomi, kok bisa hamil juga Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi pada prinsipnya itu nggak ada yang 100%, tetap ada kemungkinan ya. Kalau tubektomi itu tahu kan, itu tubanya tuh dipotong sebagian, walaupun dipotong sebagian ya namanya kalau udah takdir yang di atas, kalau Iya. misalnya nyatu lagi dia kan, Ini kan cuma usaha ya. iya yang namanya kita menentukan ya. usaha gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, yang berada di rumah gitu, walaupun misalnya dengar-dengar ngapain pasang IUD aja pun hamil juga ya. Iya. Jadi saya tekankan sekali lagi, nggak ada KB itu yang 100% itu tidak hamil, itu nggak ada. Semuanya itu tetap ada, tapi kita yang namanya tetap berusaha. Mungkin ya dia terjadi seperti itu, mungkin rezekinya sudah. Iya, sudah memang sudah ditakar Iya, seperti sudah itu di tahapnya ya. seperti itu. Yang penting kan kita kan sudah berusaha. Cuma kalau ditanya Dok, apa ada faktor-faktor yang memperbesar kemungkinan itu walaupun kita sudah pakai kontrasepsi itu? Iya, mungkin kalau untuk faktor-faktornya ya, kalau misalnya kondom tentunya mungkin aja bisa kondomnya tipis, robek. Oh iya. Iya, gitu ya Tapi kan. kalau yang itu IUD Kalau misalnya IUD bisa aja gitu. Mungkin dia geser bagus gerak. gerakannya ya kan, atau bisa aja ya pada pemasangan IUD-nya mungkin kurang tepat. Oh, Mungkin agak oke. terlalu ke bawah Dari gitu, proses nggak berada di puncak. Kadang-kadang kan kita kan kalau masang IUD itu kalau kita nggak tepat pemasangannya, kadang-kadang dia ada bergeser. Ada bergeser gitu kan. Ya. Dari pemasangan Ya, kalau dari IUD pemasangannya ya. kalau misalnya IUD. Oh, Mungkin oke. itu ada salah satu faktornya juga. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa walaupun tetap ada kemungkinan hamil di setiap kontrasepsi, Iya. tapi untuk mencegah kehamilan kontrasepsi juga sangat direkomendasikan ya. Iya. Untuk menekan angka kehamilan Iya. atau mau apa ya menunda menunda omongan selanjutnya. Iya. Oke, baik, itu fenomena yang viral. Kemudian ini yang kayaknya viral juga dan apa banyak itu? di sekitar kita ini Dok. Iya. Itu entah kenapa sekarang ini mungkin saya salah satu di dalam fenomena ini. Itu banyak pasangan yang menikah Dok, tapi sulit cepat hamil gitu Dok. Gitu. Itu faktor apa itu Dok yang paling saat ini mempengaruhi? Sebenarnya kalau misalnya itu faktor yang mempersulit susah hamil itu sebenarnya itu dari zaman dulu sebenarnya. Oh, Cuma iya. belum terekspos. Iya, betul. Cuma kan sekarang ini kan udah multimedia, ada YouTube, Ya, ada jadi semua. apa-apa cepat Iya, naik jadi ya. orang udah aware gitu, ih, kok nggak hamil-hamil ini gitu Iya. kan. Nah, jadi sih sebenarnya itu faktor yang membuat seorang itu susah hamil itu tuh banyak faktor-faktornya. Ya, kalau menurut saya sih yang paling utama itu sih faktor ilmu sih sebenarnya. Ilmu. Ya kan, ilmu. Jadi dia tidak mempunyai pengetahuan. Ya, karena kan memang kan rata-rata di Indonesia ini ya, di Indonesia kemudian di daerah-daerah, jadi itu ada stigma itu kalau misalnya nikah itu orang itu cuma untuk apa? Buat anak aja gitu, hanya untuk seks aja gitu kan. Dia nggak tahu bahwa untuk nikah itu kita harus kayak mana caranya supaya punya anak yang sehat gitu ya. Maksudnya selama dunia dan akhirat lah. Iya, iya. Gitu. Jadi memang sebelum nikah itu baiknya itu ada kontrol lah, misalnya ke dokter kandungan gitu ya, melihat apakah kandungannya bagus gitu kan. Karena kalau untuk membuat seorang itu sulit hamil itu sebenarnya itu bukan hanya wanita aja. Karena kan kita kan selama ini menganggap kalau susah hamil itu wah ini gara-gara wanita ini kandungannya nggak bagus, lemah gitu kan. Jadi stigma itu selalu wanita disudutkan. Betul. Tapi sebenarnya itu tuh pandangan yang salah ya. Jadi harus kita luruskan. Iya. Jadinya sebenarnya itu faktor laki-laki pun ada juga di situ ya, faktor wanita, faktor laki-laki. Jadi kalau misalnya penyebab susah hamil itu ada dari faktor wanitanya, ada dari faktor laki-lakinya. Gitu. Kalau misalnya dari faktor laki-laki,
ya biasanya kita lihatlah jumlah spermanya. Oh. Ya, apakah spermanya jumlahnya bagus atau tidak, kemudian bentuknya bagus atau tidak, gerakannya bagus atau tidak, banyaklah faktor-faktornya gitu ya. Kemudian ada juga beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sperma. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktornya. Jadi memang ini kan salah satu itu tadi ya yang dokter sebutkan itu anggapan selalu menyudutkan sama perempuan. Iya. Nah, ketika ada aware di situ untuk misalnya kayak ayo kita periksa apalagi laki-laki biasanya tersinggung dok, makanya selalu budaya ini yang sudahlah baru 1 tahun nanti inilah nanti ini belum lama nantilah tahun depan mungkin atau belum rezekinya, padahal memang itu ya yang masih kurang zaman sekarang ya memperiksakan baik laki-laki maupun perempuan itu bukan hal negatif sebenarnya atau bukan karena apa ya, lebih kepada edukasi juga ya supaya terciptanya keturunan yang memang betul-betul sehat, sempurna seperti itu ya dok ya. Makanya saya pun kalau misalnya ada program hamil itu, kalau misalnya wanitanya itu sendiri datang, itu saya biasanya itu nganjurkan harus datang laki-lakinya. Karena nanti kalau misalnya cuma perempuannya aja yang datang, nanti kadang-kadang nanti kalau nggak hamil-hamil, laki-lakinya pasti akan menyalahkan perempuannya. Gitu. Jadi saya kalau bisa seminimal mungkin menghindari hal itu terjadi. Makanya saya biasanya itu kalau misalnya ada program hamil, laki-laki sama perempuannya itu harus datang. Gitu. Ya. Karena ini program Karena kan hamil. itu kan memang kan kerjasama ya. Namanya kalau hamil itu kan kita kan kerjasama antara pria dan wanita. Betul. Yang jangan nanti ketika anaknya lahir baru bilang ini anak bersama. Dari proses awalnya ya dok ya, gitu. harus bersama-sama. Oke, baik. Memang itu yang paling banyak sekarang. Selain ilmu tentang itu dok, berarti masuk juga kayaknya ya, kalau kemarin kita sempat bahas dengan dokter Irma itu tentang lifestyle ya, kayak penyakit degeneratif yang sekarang sudah di usia muda, walaupun masih muda ya, ini salah satu juga yang turut mempersulit kehamilan. Sebenarnya itu faktor-faktor lifestyle itu juga misalnya pada wanita ya. Jadi sebenarnya itu penyebab keguguran itu kalau misalnya dari teorinya lah ya, dari buku itu penyebabnya itu 50% itu karena kelainan kromosom sebenarnya, kelainan genetik, ya kan. Kemudian sekitar 30-40%-nya itu bisa karena masalah di wanitanya gitu. Misalnya dia ada kelainan hormonal, ada kelainan autoimun, atau ada kelainan anatomi. Kemudian ada faktor-faktor lain, misalnya tadi yang seperti dibilang tadi itu faktor lingkungan, ya kan, udah itu pola hidup, ya kan, sebenarnya banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya untuk kromosom itu memang apa ya, udah susah lah itu kalau misalnya itu biasanya sih kualitas ya, kualitas sperma sama ovumnya. Ini gitu. banyak faktor lah dok, banyak faktor ya kan, tapi kalau misalnya kita ke apa gitu ya, ke faktor lingkungan lah ya, pola hidup itu memang sangat berpengaruh sekali. Ya, contohnya itu PCOS, kan ada kan pernah dengar kan, polycystic ovarium syndrome, itu kan sebenarnya itu disebabkan oleh pola hidup seorang wanita itu yang nggak bagus ya. Misalnya dia sering konsumsi terlalu junk food yang tinggi kalori, ya kan, glukosanya tinggi, akibatnya terjadi resistensi insulin, hormonnya terganggu, ya kan, tidak terjadinya proses ovulasi, ya kan, sehingga sperma tidak bisa membuahi, sehingga susah hamil gitu. Ya, dengan pola hidup ada beberapa yang dengan pola hidup, mulai lifestyle yang dibagusin, ada yang bisa hamil. Gitu. Baik ya, jadi itu dia fenomena viral kayaknya yang paling dekat dengan kita ya dok ya. Dan kalau misalnya kita bicara soal fakta atau mitos tentang kehamilan ini dok ya, sebelum kita masuk ke fakta mitos yang akan kita bahas, kalau dokter selama berarti sebagai SPOG di Buol itu kurang lebih 3 tahun ya dok ya. Iyalah, yang paling apa ya, pokoknya seperti apa ya, mitos atau fakta begitu yang tentang kehamilan yang pernah datang sama dokter, kehamilan yang kayak aneh-aneh gitu dok. Jangan-jangan saya lagi dok. Karena salah satu pesannya agak ribet juga ya. Agak di luar nurul. Maksudnya yang kayak dokter pikir tadi itu kayak kok bisa, kayak itu kan tadi yang sudah tubektomi kan, yang tapi masih hamil juga, yang kayak sepertinya ini agak sulit ya kalau secara ilmu pengetahuan gitu dok tentang kehamilan. Kalau misalnya tentang kehamilan sih sejauh ini sepertinya aman-aman aja ya. Kayaknya nggak ada yang belum ada ya yang dokter terima. Kayaknya sih belum ada ya. Cuma ya yang kita jumpai banyak itu ada apa namanya itu kayak kelainan-kelainan bawaan gitu ya kan. Ya terutama kalau saya lihat itu kebanyakan itu di daerah-daerah apa ya? Mohon maaf, di daerah-daerah kayak tambang-tambang gitu.
yang ibu-ibu Berarti hamilnya itu. Ya mungkin karena dia makan tercemar ya. tercemar dari laut itu, pada saat dia makan mungkin banyak itu turun. yang ada kayak kelainan gitu, ada Iya. kepalanya membesar, ada banyak ada tanpa kepala gitu ya kan. Jadi itu Iya. kurang lebih kasus-kasus Iya, yang selama ini itu. dokter terima ya. Oke baik, kalau kita masuk ke fakta atau mitos. Yang pertama Iya. dok, ini yang paling sering dan sangat melekat adalah yang pertama itu apakah bentuk perut ibu hamil itu menentukan gender dok? Oh, apakah Jenis bentuk? kelamin. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu Perutnya. hamil, Heeh. perutnya gantung, ini katanya apa loh? Kalau misalnya perutnya Iya, iya gantung, kan? ini Kalau laki-laki katanya gitu ya? Laki-laki atau kalau perempuan itu? bulat ada yang kayak perempuan. Pokoknya Ah, gitu intinya ya. orang tua biasanya sering tebak-tebakan gender itu jenis kelamin itu dari bentuk perut. Itu Iya. bagaimana dok? Ya, mungkin ini catatan ya. Mungkin harus diperbaiki ya. Mungkin Iya. nanti yang nonton-nonton ini apalah ya. Jadi edukasi ya. Jadi edukasi. Jadi sebenarnya itu tuh hoax itu, nggak benar itu. Tidak betul Kalau ya. kita misalnya, oh ini perutnya gantung, ini perutnya bulat, jenis kelaminnya itu Mitos salah, ya. mitos saja itu. Sebenarnya kalau kita untuk menentukan jenis kelamin itu dari USG, ya dari USG, dari pemeriksaan darah bisa juga. Gitu. Misalnya kalau misalnya yang canggih sekarang ya, ada tuh namanya tuh non-invasive prenatal test ya. Itu bisa dilakukan pemeriksaan itu di atas 10 minggu. Diambil darah ibunya, kemudian diperiksakan. Kita bisa tahu apakah jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan. 10 minggu ya. Iya, apakah dia ada kelainan bawaan atau tidak. Cuma itu memang pemeriksaannya kalau di sini nggak mungkin. Itu pun kalau misalnya pun di kota-kota besar ya, kayak masih mungkin baru ya. Jakarta, Makassar, mungkin di rumah-rumah sakit yang oke lah gitu ya. Karena pemeriksaan juga mahal. Tapi kalau untuk dari USG bisa dapat, paling cepat itu kita dapat itu kalau untuk jenis kelamin ya. Kalau beruntung dia nggak malu, nggak ditutupnya, itu sekitar 16-20 minggu kita udah bisa tahu itu. Sudah tahu ya. Iya, 16-20 minggu paling cepat ya. Tapi rata-rata itu kehamilan 7 bulan itu. 7 bulan itu paling Iya, jelas. paling jelas itu 7 bulan. Kalau nggak dihalangi kadang-kadang ada juga ditutup gitu, ditutup. Kadang-kadang nggak nampak juga. Kayaknya saya lalu sih dok sama dokter juga waktu 6 bulan 5 bulan gerak ketutup. Kayaknya perempuan tiba-tiba 7 bulan ada menaranya dok. Ada benarnya. Ternyata Iya, laki-laki kadang-kadang ya. bisa salah. Makanya saya selalu bilang itu kalau misalnya dia kehamilannya tuh 16-20 minggu, saya bilang itu nggak langsung 100%, mungkin 60%, 70% gitu ya kan. Iya, karena ada kemungkinan bisa apa? Mungkin pandang berubah gitu. Mungkin bukan berubah, mungkin sudut pandangnya apa karena posisinya dia nggak terlalu membuka gitu kan. Iya. Intinya itu mitos hanya melalui USG dan pemeriksaan darah ya Iya, yang bisa menentukan. iya. Bukan dari bentuk Nggak bisa sama tubuh. sekali. Terlalu banyak faktor sih kalau dari bentuk tubuh. Biasanya kan itu lemak juga Iya, ya. lemak juga. Iya, gitu. dari perut ibu hamil. Oke, baik. Yang kedua dok itu tentang betulkah bahwa sering minum es atau yang dingin itu bisa memperbesar bobot bayi? Oh iya, banyak sekali tuh nanya Iya. sama saya itu. Kalau misalnya datang, Bu, boleh nggak saya minum air es dok? Gitu. Atau es krim Atau gitu es ya. krim gitu ya. Ya boleh aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu yang menambah berat badan itu bukan esnya, karena kalau misalnya nih ya, air aqua, air putih gitu ya kan, kita taruh dia di tempat di kulkas lah. Iya. Kita minum kan tetap air putih, cuma bedanya satu nggak dingin, satu dingin, iya. gitu. Cuma sebenarnya itu aja gitu. Tapi sebenarnya yang harus diminum itu, yang paling kita pentingkan pada ibu hamil itu kandungan di dalamnya sebenarnya, nutrisinya, gitu ya. Boleh dia minum air es, tapi kalau minum air es yang kalau bisa yang berkualitas. Contohnya apa? Susu, misalnya susu Prenagen atau salah sebut merek mungkin entah susu ibu hamil gitu kan. Ditaruh di kulkas, diminum. Yang penting ada nutrisinya. Jangan kita itu minum itu sia-sia. Gitu. Jangan kita makan sia-sia, minum sia-sia pada saat ibu biasa hamil. itu dok ya kayak menjelang persalinan, kemudian BB-nya masih kurang. Itu makanya biasa keluarga-keluarga atau orang-orang tua bilang kayak makan banyak es krim itu cepat bikin BB bayi naik. Oh gitu. Gimana itu, dok? Iya, jadi sebenarnya kayak gini ya. Memang kalau misalnya di buol ini ya, terutama ibu-ibu hamilnya, kayaknya ilmu pengetahuan tentang nutrisi pada ibu hamil itu belum terlalu aware lah, belum terlalu up to date gitu kan. Sebenarnya yang paling penting itu kita harus tahu gitu ya kan, apa yang kita makan gitu. Rata-rata bukan ibu hamil aja, rata-rata orang-orang pasti nggak tahu. Misalnya tuh kita contoh lah makan nasi gitu. Nasi itu kandungannya apa sih? Gitu kan. Kita nggak tahu. Oh, nasi itu kan karbohidrat. Misalnya buah gitu, buah gitu kan.
buah itu kandungannya apa gitu. Iya. Karena kan tiap-tiap buah itu kan beda-beda. Ada Beda-beda. vitamin C, ada yang vitamin E, kemudian ada yang omega 3-nya lebih tinggi, ya kan? Nah, jadi kita tuh harus tahu gitu apa yang kita Lebih ke kandungannya ya, Dok, ya. ke kandungannya tuh kita harus tahu gitu, ya kan? Makanya kalau kita tahu apa itu kandungannya, untuk mencegah terjadinya stunting itu Iya. mudah-mudahan itu bisa dicegah gitu kan. Karena kan mohon maaf ya, namanya kita di Buol ini kan tingkat ekonomi itu kan berbeda-beda, Iya. gitu kan. Variasi. Tingkat kemampuan itu kan bervariasi. Sedangkan kita itu namanya hamil itu kan butuh apa namanya itu multivitamin, gitu. Iya. Multivitamin ya kan untuk mendukung supaya pertama tidak terjadinya stunting, ya kan. Kemudian pada saat lahir pasti kita ingin semua anak itu cerdas, Iya. ya kan. Sehat. Bukan hanya stunting aja, yang Iya, penting kan sehat, cerdas, pintar, ya kan, itu yang kita inginkan sebenarnya. Makanya kita itu harus tahu gitu apa yang kita konsumsi. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita konsumsi, tidak harus misalnya minum vitamin yang mahal-mahal, kita itu bisa iya. untuk mencegah terjadinya stunting. Misalnya omega 3 atau DHA itu bisa didapat. Misalnya omega 3 itu ada di kuning telur, ya kan? Kuning telur yang paling banyak omeganya telur bebek. Ya kan, kalau nggak bisa minum multivitamin ibu hamil yang mengandung omega 3-nya, konsumsi telur, gitu. Kemudian DHA, ya kan, kalau misalnya DHA itu kan bisa didapat juga dari ikan-ikan laut. Ikan-ikan ya. Ya, jadi kita nggak harus konsumsi misalnya multivitamin yang mahal-mahal. Jadi memberatkan iya. Oke, dan kemudian ibu-ibu hamil di sini selalu menganggap kalau misalnya hamil itu harus konsumsi buah gitu. Jadi yang dikonsumsi itu buah kebanyakan. Iya. Padahal, yang sebenarnya itu padahal itu yang harus dikonsumsi itu protein iya kan, protein paling penting. Karena yang membentuk tubuh janin itu ya kan kayak dagingnya misalnya otaknya, tulangnya, kemudian sel-sel itu kan terdiri dari protein. Makanya kita konsumsi itu sebenarnya harus tinggi protein. Tinggi protein. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar soal apa yang kita makan, tapi harus lebih aware ke kandungan-kandungan yang kita makan ya. Tadi kenapa dibilang misalnya es krim? Es krim itu kan dia dari susu. Ada proteinnya, kemudian ada gulanya, ada karbohidratnya. Jadi itu dia bisa mempercepat terjadinya pertumbuhan berat badan pada si janin gitu. Makanya kita biasanya itu suruh banyak makan es krim. Sebenarnya kalau banyak makan es krim pun nggak bagus juga karena dia tinggi akan karbohidrat. Gula, gitu. Makanya sebenarnya harus seimbang karbohidratnya, vitaminnya, mineralnya, proteinnya. Jadi semuanya itu harus seimbang. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya makan karbohidrat aja, vitamin aja atau protein aja. Jadi harus kompleks semuanya. Iya, harus balance. Jadi harus lebih aware ke kandungan apa yang akan dikonsumsi ya. Iya, benar sekali. Jadi edukasi nih buat teman-teman yang lagi hamil ya, ataupun yang mau program hamil ya. Jadi tidak mesti tahu nanti pada saat hamil saja, sebelum mempersiapkan kehamilan pun ini harus sebisa mungkin harus aware sudah tentang ini. Dan yang sudah tahu sudah melahirkan beberapa kali ya mohon maaf kalau baru tahu infonya. Oke, baik, untuk fakta mitos selanjutnya Dok, itu tentang buah nanas Dok. Karena sebenarnya buah nanas ini kan ada kandungan vitamin C. Iya, yang turut banyak ya kandungannya yang turut dibutuhkan janin gitu untuk tumbuh. Tapi faktanya fakta atau mitos banyak berada di masyarakat bahwa kalau hamil itu jangan makan nanas nanti keguguran. Gimana itu Dok? Jadi itu sebenarnya itu yang menyebabkan keguguran itu bukan karena makan nanasnya, tapi dia itu bukan makan nanasnya, tapi yang menyebabkan keguguran itu dia terlalu banyak makan nanas, gitu. Karena dia terlalu banyak makan nanas, kemudian asam lambungnya naik, dia mual muntah. Namanya kita kan mual muntah itu kan pasti nyeri tuh ulu hati. Pada saat terjadinya rangsang nyeri itu tubuh akan mengeluarkan hormon, namanya itu hormon prostaglandin. Ya, jadi kalau misalnya prostaglandin itu kalau terlalu berlebihan, tidak segera diatasi, itu bisa menyebabkan rangsangan rahim itu untuk berkontraksi gitu. Jadi pada saat rahim berkontraksi, otomatis dia pasti akan berusaha untuk mengeluarkan bayinya sehingga terjadi keguguran gitu. Jadi itu penyebabnya itu karena kesakitan. Oh, berarti gitu. Sebenarnya kalau misalnya alasan tadinya itu karena over berlebihan, bukan cuma buah nanas sebenarnya. Bukan buah nanas, apapun itu, makan cabai juga. Iya, yang berlebihan, apapun yang berlebihan ya. Iya, apapun yang berlebihan. Makanya itu jangan kan ibu hamil itu kan pasti asam lambung meningkat ya. Jadi ibu hamil kan, Dok, saya kok mual muntah Dok, pusing, moodnya berubah-ubah. Jadi perlu kita ketahui ya. Jadi pada ibu hamil itu hormon pertumbuhan itu tuh dia itu akan naik itu seperti puncak gunung dia, tiba-tiba dia.
Biasa kan kalau hormon pertumbuhan itu kan kalau kita periksa di kadar tubuh kita tuh dia grafiknya itu datar, dia tuh biasa aja segini. Jadi pada saat seorang wanita itu hamil, dia tiba-tiba kayak puncak gunung gitu. Fluktuatifnya Jadi tinggi ya. tujuannya itu hormon pertumbuhan itu ya supaya janinnya berkembang gitu ya. Cuma akibat meningkat itu dia bisa menimbulkan efek negatif gitu. Efek negatifnya itu apa? Mual muntah. Ya karena ya rangsangan hormon yang tiba-tiba tinggi itu dia mual muntah. Itu yang menyebabkan Iya, ibu hamil kemudian mood dia itu swing. badannya kayak kepanasan, moodnya Iya, swing-swing moodnya gitu ya kan. berubah-ubah. Sebenarnya ya kalau kita jumpai tanda-tanda seperti itu ya kita ya harus alhamdulillah ini berarti ya Normal. berkembang ini. Oh, berarti itu pertanda kehamilan Iya, ya sehat. kemungkinannya ya dia berkembang. Kalau kita hilangkan itu malah nanti dia bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Oh. Karena itu diakibatkan oleh hormon progesteron, ya kan ada hormon-hormon pertumbuhan lah itu yang meningkat yang tujuannya untuk supaya janinnya berkembang sama untuk mempertahankan kehamilan. Gitu. Oke. Jadi ya dinikmati aja. Sebenarnya nggak bisa diobatin, tapi bisa dikurangin gitu. Iya. Dengan cara apa? Misalnya ya dengan cara makannya jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu asam, kemudian makannya tuh sedikit-sedikit tapi sering, harus makan lah. Iya. Ya. Sedikit-sedikit Karena kalau tapi misalnya dia ada perutnya yang terisi, mual muntah itu pasti akan agak berkurang gitu, tapi tidak hilang. Tapi nanti semakin beriring trimesternya itu nanti itu bertambah, usia kehamilannya bertambah, hormonnya nanti itu mulai agak berkurang, itu mual muntah pasti akan menurun. Makanya nanti kalau udah trimester kedua, trimester ketiga, itu biasanya itu mual muntah agak berkurang. sudah agak Iya, normal ya. gitu. Oke, ini yang terakhir dok untuk seputar fakta dan mitos, yaitu tentang bukan fakta mitos, tapi nantilah dokter yang mengklasifikasikannya. Boleh, boleh. Ini katanya dan banyak sudah terbukti ya, untuk katanya yang hamil anak laki-laki itu biasanya tidak terlalu ngidam yang parah-parah gitu dok. Tapi kalau hamil anak perempuan itu dramanya luar biasa sampai kayak harus diinfus lah, terus di apa. Dan saya salah satu yang sebenarnya percaya tidak percaya, tapi kebanyakan teman-teman juga yang gitu ya. hamil anak perempuan memang separah itu sih dok. Tapi kalau kita yang saya pribadi pun cenderung yang hamil kemarin laki-laki 2 kali itu hampir tidak ada ngidam yang parah seperti itu, tidak ada. Sebenarnya sih faktor-faktor itu Faktor apa sih itu? nggak ada ya sebenarnya itu ya. Dari pribadi masing-masing ya, dari itu fisik pribadi masing-masing. masing-masing gitu. Ada faktor kesehatan ya turut. Iya, malah ada yang beda-beda. Ada misalnya tuh wanita lihat suaminya tuh muntah, nggak mau. Kalau lihat ada serius. Aneh-aneh ya ngidamnya ya. Tidak Iya, pokoknya dia terpatok pada kalau gender misalnya dia jenis. nggak lihat suaminya, hilang muntahnya. Gitu. Ada dapat kayak gitu. Jadi tidak terpatok pada Nggak gender. terlalu pada gender. gender. Jadi itu sebenarnya itu ada juga faktor psikologis juga gitu sebenarnya. Makanya ya namanya wanita-wanita itu ya memang ya terutama apa ya, terutama bapak-bapak gitu ya. Harus apalah agak lebih disayangi gitu, ya diperhatikan gitu ya, lebih perhatian lah. Berarti faktor lingkungan ini dok ya. Lingkungan juga support system Iya. sebenarnya. Kayaknya itu yang memicu ngidam tidak ngidamnya Iya, kayaknya. jadi nggak ada misalnya kalau dia Hamil hamilnya perempuan. mual muntahnya parah perempuan nggak ada sih sebenarnya itu, nggak ada. Nah, Karena mitos aja. di masyarakat banyak juga yang kayak ngidamnya parah dari awal hamil dia Iya, sudah ada separah gitu. itu kayaknya Iya, kayaknya anakmu perempuan ini. Dan memang teman-teman yang sudah melahirkan dan memang anaknya cewek rata-rata juga sedrama itu sih dok. Pas ditanya sama kita-kita yang hamil anak laki-laki biasa saja, tapi justru ada juga yang dramanya sama saja anak laki dan Iya, perempuan. sama-sama aja sih. Jadi memang turut mempengaruhi lingkungan dan faktor Iya, kesehatan pribadinya Faktor ya, lingkungan gitu ya. dari tubuhnya. Kemudian bukan lingkungan aja, dari faktor makannya juga Iya, bisa ya iya, kan. iya. Mungkin dia makannya itu nggak teratur gitu kan, bisa aja. Oke, oke baiklah. Nah, tadi dokter sempat singgung soal keguguran. Betulkah itu bahwa sering keguguran Ya. tandanya itu rahimnya lemah gitu dok? Oh gitu. Itu bagaimana itu dok? Sebenarnya itu harus di apa ya? Harus diperbaiki itu sebenarnya itu. Sebenarnya itu nggak ada namanya itu kandungan yang lemah itu nggak ada. Keliru itu dok? Itu keliru itu. Sebenarnya kandungan yang lemah itu bukan istilah yang tepat gitu. Oke. Ya. Jadi itu penyebab terjadinya keguguran itu kan seperti saya bilang tadi itu kan ada kelainan kromosom. Iya, banyak ya Kemudian itu ada faktor-faktornya gitu. Jadi bukan berarti oh ini kandungannya lemah ini. Apa itu nggak ada. Ya sebenarnya itu harus diperiksakan. Cuma kadang-kadang kita bilang itu sama ibu hamil, oh ya bu ini kandungnya lemah gitu ya kan. Karena memang kalau dilihat kan wanita-wanita di Buol ini kalau nggak kita bilang kayak gitu mereka nanti naik motor kemana-mana gitu. Oh berarti itu salah satu faktor kenapa? Iya kadang-kadang kita bilang biar kandungnya banyak lemah istirahat. biar banyak istirahat dia. Karena kalau enggak, apalagi kita kan kalau di jalan di Buol ini kan, misalnya ada beberapa pasien saya tuh dia dari Buol ke CCM, dari Naik Buol motor, ke bawa motor apa ke Modo gitu kan, jalannya tau lah gimana, Iya. ya kan.
Jadi ya kita kan ya kayak manapun kita harus agak apa dia lah, agak takut-takutin sikit-sikit. Oh, itu rahasianya. Aduh, sekarang sudah terbongkar dong. Oke, Iya, jadi kita itu bilang dia. itu agak lemah, tapi sebenarnya itu bukan seperti itu. Banyak ya faktor-faktor genetik, kemudian bisa karena dia mungkin ada tumor, kadang-kadang gitu juga, ada tumor rahim, ada kista, Kista. kemudian ada faktor infeksi. Infeksi bisa menyebabkan keguguran juga, makanya keputihan ya. Iya. Kalau keputihan pada ibu hamil itu normal, cuma ada keputihan yang patologis. Misalnya dia keputihannya itu terlalu banyak sekali, Warnanya berbau, berubah. berwarna, misalnya warna kuning, warna hijau, gatal. Ada Itu infeksi. harus diobatin, karena kalau tidak diobatin, itu bisa menyebabkan pertama terjadinya keguguran. Kedua, itu bisa menyebabkan terjadinya lahir prematur juga. Makanya harus kita obatin. Kemudian ada juga beberapa faktor lagi, misalnya dia serviks, ya kan? Serviks tahu kan? Kanker. Iya, jadi ada beberapa wanita itu yang serviknya terlalu pendek gitu. Oh, leher. Ya, misalkan kalau serviks itu kan normalnya itu sekitar 30 sampai 50 mm itu kan. Kalau misalnya trimester pertama sama trimester kedua. Kalau misalnya kita dapatkan misalnya dari transvaginal, kita lihat serviksnya itu sekitar 25 mm atau di bawah, ya kemungkinan ini insufisiensi serviks, tidak kompeten dia serviksnya. Ya itu memang ya harus kita tindakin gitu. Misalnya sekarang itu kan ada McDonald, jadi kita ikat ya serviksnya, nanti pada saat nanti dia trimester ketiga nanti kita lepas supaya dia bisa lahir normal atau misalnya dioperasi. Dari fisiknya Gitu sendiri banyak ya. sebenarnya Banyak faktor-faktornya. faktornya. Jadi kalau misalnya dikatakan kandungannya lemah itu sebenarnya tidak ada. Iya, itu juga Ya, salah satu gitu dok ya, yang kayak ada virus apa yang ya dari virus gitu ya. kotoran kucing ya paling banyak Iya, katanya ya. sitomegalovirus ya kan. Itu Iya. yang sangat mempengaruhi Itu pun juga bisa ya. juga menyebabkan terjadinya keguguran, ya kan. Makanya memang sebenarnya itu pada saat sebelum hamil itu seorang wanita itu memang wajib diperiksa semuanya gitu. Ya, Mencegah keguguran. pertama untuk kesehatan kandungannya. Kedua, supaya dia proses kehamilannya itu bisa lebih cepat. Ya kan? Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan kualitas bayi itu yang bagus gitu. Iya. Cuma kan karena tingkat pengetahuan atau apa ya, informasi yang didapat itu agak susah, makanya nggak sampai lah informasi itu. Makanya banyak hal-hal seperti ini terjadi. Mungkin dengan adanya podcast ini Betul ya, bisa ini jadi apalah edukasi ya kan, ya. bisa jadi edukasi. Iya, jadi kan kalau direkam seperti ini jadi berulang-ulang ya. Iya. Kalau konsul sama dokter balik lupa. Kan kalau tidak di ini ya, Dok ya. Ya, Iya. karena itu kita hadirkan di sini. Iya. Jadi sebagai edukasi buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Jadi itu penyebab keguguran bervariasi ya, Dok ya. Banyak, Terlalu bervariasi. banyak faktornya. Jadi Banyak kalau faktornya. misalnya keseringan keguguran harusnya periksa. Iya, kalau Harusnya misalnya periksa. keseringan Jangan- keguguran tuh, iya. Jangan beranggapan bahwa tidak apa-apa lah, kami baru 1 bulan menikah, baru 1 tahun menikah. Padahal yang seperti itu bukan hal tabu sebenarnya, Iya. atau bukan karena pengen sekali punya anak. Ya, apa salahnya cepat-cepat punya anak? Nah, namanya Iya. sudah pasangan suami istri, Namanya, iya, benar. ya. Karena ada anggapan itu, Dok, kalau menikahnya baik-baik, hamilnya lama. Tapi kalau kayak ini mohon itu banyak ya, Dok, di sekitaran Iya, kita. banyak sih. Tapi kalau kayak ibaratnya bergaulnya salah, justru cepat ya. Maksudnya justru menikah karena ada anak Iya. gitu kan ya, Dok ya. Itu salah satu dilematis yang kayaknya entah positif atau negatif ya, faktanya sudah seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Oke, baik loh. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman penonton semua, gimana caranya, tipsnya supaya kehamilannya itu sehat, normal, dan menghasilkan janin yang cerdas, sehat, iya, dan iya. apa ya, lengkap lah gitu semuanya itu, Dok. Kalau misalnya yang pertama dari saya, kalau misalnya sebelum nikah ya, pada saat mau nikah itu minimal kalau bisa konsultasi lah sama dokter spesialis gitu ya kan. Maksudnya kita ngelihat gitu kan kandungannya, kemudian didapatkan edukasi lah gitu kan. Bagaimana supaya bisa hamil gitu ya kan, mudah punya anak. Kemudian dapat anak itu kalau bisa itu yang berkualitas ya. Kemudian kalau misalnya pada saat dia hamil, dia harus tahu gitu ya tujuan dia hamil itu ke depannya apa. Tentunya kita kan kalau misalnya hamil itu kita pingin anak kita tuh nggak stunting, tubuhnya sehat, nggak ada cacat, kuat pada saat lahir nanti. Kemudian otaknya tuh bisa cerdas gitu ya kan, nggak ada kekurangan apapun ya. Kemudian nanti pada saat nanti dia lahir ya, gimana nanti dia itu tumbuh kembangnya bagus ya. Sebenarnya itu bisa dicegah. Yang penting itu ada ilmunya. Jadi ya kalau anjuran saya sih Dari bagusan sebelum nikah. ya dari sebelum nikah itu
coba konsultasi gitu kan, konsultasi, kemudian coba searching-searching di internet gitu. Kalau misalnya sedang hamil itu apa-apa aja yang dikonsumsi untuk supaya anaknya pintar. Sekarang kan udah ada kan Iya. AI, Iya. ChatGPT, Betul sekali. DeepSeek ya kan, Iya. tinggal searching aja. Bahkan sekarang kalau malas ngetik bisa voice kan. Iya, bisa Semalas-malasnya voice, itu bisa iya. ngomong saja. Ya, apa yang dikonsumsi misalnya kepada ibu hamil apa yang harus dikonsumsi dapat itu ya kan, Apa yang dicegah supaya apa yang tidak dicegah terjadi supaya apa keguguran. itu ya. Kalau dari saya sih itu. Kemudian ya satu lagi, kalau misalnya hamil kontrol ke dokter kandungan gitu kan, untuk melihat pertumbuhannya bagaimana, apakah dia hamilnya di luar kandungan atau tidak. Karena kan kita ini kan satu lagi itu kan mencegah. Pertama itu kalau dokter kandungan itu kan tujuannya itu mencegah, pertama itu angka kematian ibu itu supaya dapat ditekan gitu, jangan terlalu banyak, ibu dan anak lah ya. Kemudian apa ya? Kemudian satu lagi itu supaya anak yang lahir itu pintar lah gitu ya kan. Jadi apa yang harus dikonsumsi? Ya kalau menurut saya sih yang pertama ya datanglah konsultasi. Konsultasikan. Iya, konsultasikan. Iya, jadi intinya jangan konsultasi itu bukan nanti hamil saja. Iya. Dari sebelum ya, Iya, sebelum menikah. Kalaupun misalnya sebelum menikah malah pengennya mau menunda, itu kan bisa konsultasi juga ya, diatur ya. Mau anak perempuan, mau anak laki-laki ada Bisa tekniknya. diprogramnya. Bisa. Oh, ada tekniknya. Iya, ada tekniknya. Jadi sebelum dia kalau udah hamil nggak bisa dirubah Iya, lagi. tidak Tapi bisa. kalau misalnya dia sebelum hamil, Lagi kalau dia program. mau punya, saya anak pertama mau anak laki-laki dok, saya anak kedua mau anak perempuan, bisa, ada tekniknya. Asal konsul Gitu. ya. Konsul Ada sama kan? dokter Muar prakteknya. Langsung alamat praktek dokter berarti sampai sekarang masih di Iya, di Mutiara Medica. ya. Iya. Oke, kalau siangnya di rumah sakit berarti? Iya, di rumah sakit saya. Rumah sakit, iya. Jadi bisa langsung tanya-tanya, ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Iya, jadi bisa jadi prepare. Dan ini juga bisa jadi, kayaknya bisa jadi bahan edukasi juga kalau misalnya kayak ada calon-calon pasutri ya. Iya. Jadi bukan hanya program soal finansial dan lain-lain, ternyata keturunan juga ya. Iya. Kalau sekalipun itu menunda momongan juga ya. Iya Dok, bisa, ya kan? Karena kan pilihan KB itu kan ada banyak. Kita kan kalau misalnya mau KB itu kan kita lihat ya dari pasiennya. Nggak semua jenis KB itu cocok sama pasien. Misalnya pasiennya itu darah tinggi. Kalau pasien darah tinggi itu kita nggak mungkin kasih obat KB hormonal, karena itu bisa menyebabkan tensinya itu bertambah tinggi, yang kita takutkan ya terjadi stroke gitu ya kan. Jadi nggak semua, jadi hati-hati. Jadi KB pun harus konsul Iya, ya. maksudnya harus hati-hati kita. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Sudah hadir, sudah berbagi ilmunya, sudah mengedukasi. Ya. Ini walaupun saya sudah 2 anak, teredukasi lagi, tapi mohon maaf nanti dulu selanjutnya. Ya, Ya, jadi untuk edukasi lah buat ya teman-teman semuanya ya, terutama yang calon-calon pasutri ataupun calon ibu hamil ke depannya. Sekali terima kasih dok sudah Ya, hadir dan sama-sama. terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah nonton kita sampai akhir video dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.